Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 4, bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semua sehat dan bahagia selalu ya. Nah, kembali lagi bersama Kak Melva. Hari ini kita akan belajar tentang kelipatan dan faktor suatu bilangan. Pertama-tama kita akan belajar tentang kelipatan suatu bilangan. Nah, kelipatan suatu bilangan adalah bilangan-bilangan yang merupakan hasil perkalian suatu bilangan dengan bilangan asli. Contohnya kelipatan bilangan 5 adalah 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, dan seterusnya. Nah, bilangan tersebut diperoleh dari perkalian 1 dikali 5 yaitu 5, 2 dikali 5 yaitu 10, 3 dikali 5 yaitu 15, kemudian 4 dikali 5, 20, dan seterusnya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita coba kerjakan contoh soal ya. Nah, kakak kawan bacakan. Setiap hari Senin selalu dilaksanakan upacara pengibaran bendera. Petugas upacara ditunjuk secara bergantian, mulai dari kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Pada tanggal 7, kelas 4 ditunjuk sebagai petugas upacara. Lalu tanggal berapakah kelas 4 akan kembali mendapat giliran sebagai petugas upacara? Oke, mari kita kerjakan bersama. Nah, sebelumnya kakak ingin tanya terlebih dahulu. Kan tadi upacara dilaksanakan setiap minggu secara bergantian. Maka kakak ingin tanya, dalam satu minggu itu ada berapa hari ya? Ya, satu minggu itu sama dengan 7 hari. Maka jika kita urutkan petugas upacara untuk hari Senin berikutnya yaitu kelas 5. Nah, kelas 5 karena tadi kelas 4 pada tanggal 7, maka kelas 5 yaitu tanggal 7 ditambah 7 hari karena satu minggu setelahnya yaitu tanggal 14. Kemudian setelahnya itu kelas 6. Nah, karena kelas 5 tadi tanggal 14, maka kelas 6 pada tanggal 14 kemudian ditambah 7 hari. Karena satu minggu setelahnya, yaitu tanggal 21. Kemudian balik lagi ke kelas 4, karena kelas 6 tadi pada tanggal 21, maka kelas 4 tanggal 21 ditambah 7 hari. Karena satu minggu setelah tanggal 21, yaitu tanggal 28. Nah, jadi kelas 4 akan kembali ditunjuk sebagai petugas upacara pada tanggal 28. Nah, ini contohnya skema untuk penjumlahan ya. Bilangan pertama ditulis A atau bilangan pertama itu 7 karena tadi di awal pada tanggal 7. Kemudian 7 ditambah 7, 14. 14 ditambah 7 sama dengan 21. 21 ditambah 7 yaitu 28. Nah, ini merupakan kelipatan dari bilangan 7 yaitu 7, 14, 21, dan 28. Nah, ini adalah cara mencari kelipatan dengan cara penjumlahan. Seperti itu. Oke, kita coba dengan cara yang lain. Nah, cara lain untuk menentukan tanggal pelaksanaan upacara yaitu bisa dengan dikalikan dengan bilangan asli. Nah, tadi yang di awal kelas 4 yaitu pada Senin pertama, tanggal 7, maka dikalikan 1 sama dengan 7. Kemudian setelah kelas 4 yaitu kelas 5. Nah, kelas 5 berarti pada Senin minggu kedua, yaitu tanggal 7 dikali 2, maka pada tanggal 14. Kemudian kelas 6. Nah, kelas 6 pada Senin ketiga, Senin minggu ketiga,
berarti tanggal 7 dikali 3, yaitu tanggal 21. Kemudian kembali lagi, kelas 4. Nah, kelas 4 berarti pada Senin keempat, yaitu tanggal 7 dikalikan dengan 4, sama dengan 28. Jadi, kelas 4 mendapatkan tugas untuk sebagai petugas upacara, yaitu tanggal 28. Nah, skemanya seperti ini. Pertama-tama, tanggal 7, yaitu kemudian dikalikan 2, yaitu tanggal 14. Kemudian dikalikan 3, yaitu 21. Kemudian dikalikan 4, yaitu 28. Nah, ini merupakan kelipatan dari 7. Nah, ini merupakan cara untuk menentukan kelipatan dengan pengalian. Bagaimana sampai sini? Sudah paham? Oke. Ini merupakan cara untuk menentukan kelipatan suatu bilangan. Nah, bagaimana jika kelipatan persekutuan bilangan? Kelipatan persekutuan bilangan yaitu semua bilangan yang sama dari kelipatan 2 atau lebih bilangan. Nah, langsung saja dicontohkan ya. Ini untuk menentukan kelipatan persekutuan 2 bilangan. Nah, pertama-tama tentukan terlebih dahulu kelipatan dari setiap bilangan. Kemudian tentukan bilangan yang sama dari hasil yang tadi, kelipatan setiap bilangan dari keduanya. Nah, tandai dengan melingkari bagian bilangan yang sama. Kemudian bilangan yang sama atau bersekutu dari 2 bilangan tersebut, itulah yang disebut kelipatan persekutuan. Langsung saja kita coba contohkan kelipatan persekutuan dari 4 dan 6. Kelipatan 4. Nah, 4 dikalikan 1, 4. Kemudian 4 dikalikan 2, 8. 4 dikalikan 3, 12. 4 dikalikan 4, 16. 4 dikalikan 5, 20. Kemudian 4 dikalikan 6 adalah 24. 4 dikalikan 7 yaitu 28. 4 dikalikan 8 yaitu 32. 4 dikalikan 9 yaitu 36, dan seterusnya seperti itu. Itu kelipatan dari 4. Kemudian kelipatan dari 6. Nah, kelipatan dari 6 yaitu 6 dikalikan 1 yaitu 6. 6 dikalikan 2 adalah 12. 6 dikalikan 3 adalah 18. 6 dikalikan 4 adalah 24. Kemudian 6 dikalikan 5 yaitu 30, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, ketika sudah mendapatkan kelipatan dari kedua bilangan tersebut, kita coba lihat mana hasilnya yang sama. Nah, di sini ada bilangan 12. Kelipatan 4 dan kelipatan 6 sama-sama ada 12. Kemudian ada bilangan berapa lagi ya yang sama? Nah, ada bilangan 24. Kemudian bilangan mana lagi yang sama? Ya, bilangan 36. Lalu apakah ada lagi yang sama? Ya, bilangan 48. Dan seterusnya ya. Jadi, kelipatan persekutuan dari 6 adalah 12, 24, 36, 48, dan seterusnya. Seperti itu. Bagaimana? Apakah sudah mengerti? Oke, jika belum mengerti, bisa diulang ya videonya atau ditanyakan ke kakak. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang faktor suatu bilangan. Faktor suatu bilangan adalah pembagi habis suatu bilangan yang ditentukan. Nah, faktor disebut juga pembagi. Seperti itu. Kita coba masuk contoh.
Dina memiliki satu toples permen berisi 24 butir. Nah, saat ini 6 sahabat Dina sedang belajar bersama di rumahnya. Dina ingin memberikan permen kepada sahabatnya dengan sama banyak. Tidak ada yang lebih banyak, tidak ada yang lebih sedikit. Membagikannya dengan sama banyak. Nah, bagaimana cara Dina untuk membagikannya jika semuanya suka permen? 1 orang tidak suka permen, 2 orang tidak suka permen, 3 orang tidak suka permen, dan 2 orang suka permen. Kita coba kerjakan satu persatu. Jika semua suka permen, maka seluruh permennya dibagi berapa tadi sahabat Dina? Yaitu ada 6 orang. Maka 24 butir permennya Dina dibagi untuk 6 orang sama dengan 4 butir per orang. Lalu jika 1 orang tidak suka permen, maka sisa 5. Jadi seluruh permennya dibagi untuk 5 orang. Maka 24 butir dibagi 5 orang yaitu 4 butir. Tetapi masih ada sisa 4 butir. Nah, jika 2 orang tidak suka permen, maka seluruh permennya hanya dibagi untuk 4 orang. Jadi 24 butir dibagi untuk 4 orang sama dengan 6 butir per orang. Nah, selanjutnya, jika 3 orang tidak suka permen, maka seluruh permennya dibagi hanya untuk 3 orang. Jadi 24 butir bagi 3 orang sama dengan 8 butir per orang. Lalu, jika hanya orang sahabat Dina yang suka permen, maka seluruh permennya hanya dibagi untuk 2 orang. Jadi 24 butir dibagi untuk 2 orang yaitu 12 butir per orang. Nah, jika kita rangkum, maka 24 dibagi 6 yaitu 4, 24 dibagi 5 sama dengan sisa 4, tetapi sisa 4. Kemudian 24 dibagi 4 sama dengan 6, lalu 24 dibagi 3 sama dengan 8, lalu 24 dibagi 2 sama dengan 12. Lalu, bilangan berapakah yang membagi habis 24 yang tidak ada sisanya? Nah, ada bilangan 2, 3, 4, dan 6. Karena 5 tadi ada sisanya. Berarti, apakah bilangan yang tidak dapat membagi habis 24? Ya, tadi ya, bilangan 5. Lalu, selain bilangan di atas, adakah bilangan lainnya yang dapat membagi habis 24? Ada, yaitu bilangan 1, 8, 12, dan 24. Nah, adik-adik, bilangan yang habis membagi 24 tadi yaitu disebut faktor bilangan. Nah, ini ada cara menentukan faktor bilangan dengan tabel. Kita coba tentukan sama seperti tadi, bilangan 24. Nah, untuk menentukan dengan tabel, maka kita coba bagi, atau bisa juga dengan perkalian, yaitu diurutkan menggunakan bilangan asli. Bilangan asli yang pertama yaitu bilangan 1. 24 dibagi 1 yaitu tetap 24. Atau 1 dikali 24 sama dengan 24. Kemudian bilangan asli yang kedua yaitu 2. 24 dibagi 2 adalah 15. Atau bisa juga 2 dikali 12 sama dengan 24. Kemudian bilangan berikutnya adalah 3. 24 dibagi 3 yaitu 8. Atau bisa juga 3 dikali 8 sama dengan 24. Kemudian bilangan asli berikutnya adalah 4. Nah, 24 dibagi 4 sama dengan 6. Lalu, bilangan berikutnya adalah setelah 4 adalah 5. Nah, tadi 24 apakah bisa habis dibagi 5? Tidak bisa,
maka kita lewatkan bilangan 5, kita lanjut langsung bilangan 6. 24 dibagi 6 yaitu 4. Kemudian setelah bilangan 6 yaitu 7. Tetapi 7 tidak dapat membagi habis bilangan 24, maka kita lewatkan. Atau secara singkat, secara mudahnya, nah kita lihat di sini 4 dan 6. Kemudian di bawahnya 6 dan 4. Ini merupakan hasil yang sama, bilangan keduanya sama. Kemudian untuk seterusnya ke bawah, kita bisa ikuti dengan angka di atasnya. Di atas angka 6 yaitu angka 8, maka di sebelah kiri di bawah angka 6 yaitu kita bagi dengan 8. 24 dibagi 8 adalah 3. Sama seperti di atas. Kemudian berikutnya adalah 12. 24 dibagi 12 yaitu 2. Nah, kemudian setelah 12 di atasnya itu 24. Angka 24 itu sendiri, yaitu 24 dibagi 24 hasilnya 1. Nah, bilangan yang di sebelah kiri itu disebut bilangan pembagi, atau yang di sebelah kanan yaitu hasilnya. Nah, faktor bilangan adalah tadi di awal, yaitu bisa juga disebut dengan pembagi. Maka faktor bilangan dari 24 adalah yang di kolom pembagi, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Ini merupakan faktor bilangan dari bilangan 24. Untuk menentukan faktor bilangan, masih ada cara lainnya ya, yaitu menggunakan pohon faktor. Tetapi kita akan belajar menggunakan pohon faktor pada video berikutnya ya. Oke adik-adik, sekarang mari kita berlatih untuk memperkuat pemahaman kita tentang pelajaran hari ini. Nah, adik-adik silahkan kerjakan latihan yang ada di layar ini. Nanti akan kakak kirimkan soalnya ke grup ataupun ke grup supaya lebih mudah dilihat. Nah, silahkan adik-adik kerjakan, kemudian dikirim hasil pekerjaannya ke Japri WhatsApp Kak Melva ya. Oke. Nah, sekian saja pembelajaran dari Kak Melva hari ini. Jika masih ada yang kurang mengerti, bisa kalian tanyakan langsung ke Japri di WA Kak Melva. Kurang lebihnya mohon maaf dari Kak Melva. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.